Nah, dalam kebaktian ini atau dalam sesi ini saya mau membahas kepada saudara tentang salah satu peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saya membahas dari kebaktian keempat tadi. Saya membahas atau tema besar saya adalah tentang Roh Kudus. Jadi saya membahas tentang anointing di kebaktian sebelumnya. Dan saya hari ini atau di dalam kebaktian ini saya mau membahas salah satu peran Roh Kudus ketika dia berdiam dalam kita. Jadi saudara mesti paham bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah Tritunggal. Allah kita adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya tetap mempercayai bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bahwa di dalam Alkitab kita tidak ada kata Tritunggal, betul. Tapi ide dan fakta bahwa Tuhan kita adalah atau Allah kita adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu tidak terbantahkan di sepanjang Alkitab kita tentunya ya saudara ya. Dan saya tetap meyakini itu bahwa Roh Kudus dia bukan sekedar kuasa, dia bukan sekedar pengaruh. Tapi Roh Kudus adalah pribadi Allah yang dahsyat, pribadi Allah yang hebat, yang diam di dalam hidup kita. Nah itu yang membuat kekristenan kita berbeda dengan semua agama manapun. Agama mengajarkan Tuhan dahsyat, Tuhan hebat, Tuhan besar, Tuhan maha kuasa. Dengan versi Tuhan masing-masing tentunya. Tapi hanya Alkitab dan kekristenan yang mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan yang hebat itu, Tuhan yang besar itu, Tuhan yang tidak terbatas itu telah memutuskan untuk diam dan tinggal di dalam kita. Ada gak sih yang ngajarin kayak gitu selain kekristenan? Gak ada kayaknya. Semua kekristenan yang mengajarkan itu. Makanya buat saya bodoh sekali kalau ada orang yang meninggalkan kekristenan. Kenapa? Karena kita sedang meninggalkan sesuatu yang dahsyat. Gak ada yang lebih keren dan dahsyat daripada kekristenan. Karena itu yang saya bilang, apa yang membedakan kekristenan dengan semua agama yang lain? Agama yang lain mengajarkan Tuhan besar, Tuhan berkuasa, Tuhan hebat. Yes. Tapi kekristenan mengajarkan lebih dari itu. Bahwa Tuhan yang hebat itu, Tuhan yang besar itu, Tuhan yang maha kuasa itu, Tuhan yang tidak terbatas itu memutuskan untuk berdiam dan tinggal dalam kita. Keren gak sih? Enggak ya? Keren lah. Kalau saya lihat dari sini ya, tampang saudara gak meyakinkan. Tapi apa boleh buat? Ini kan bukan bicara tampang kan, ini bicara bahwa ini ada sebuah kebenaran dan fakta yang perlu saudara tangkap paling di bawah. Ada Tuhan yang hebat di dalam saudara. Kalau saudara lahir baru, saudara percaya Yesus, di dalam saudara ada pribadi Allah yang hebat, pribadi Allah yang dahsyat. Makanya saya tidak akan underestimate, saya nggak akan main-main, saya nggak akan anggap enteng orang yang percaya kepada Yesus Kristus karena di dalamnya ada pribadi Allah yang hebat dan dahsyat. Bahwa pribadi Allah yang hebat dalam kita itu, dia mau bekerja, dia mau melakukan sesuatu. Dia nggak diem aja, dia nggak cuma tinggal dalam kita, lalu menetap berdiam di dalam kita, enggak. Dia mau mengerjakan sesuatu dalam hidup kita. Nah salah satunya ini yang dia mau kerjakan dalam hidup kita. Mari kita lihat bersama-sama. Dalam Yohanes atau Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Coba kita lihat dulu sama-sama ya. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Saya akan konsentrasi di ayat yang ke-27, tapi kita membaca mulai dari ayat yang ke-26. Karena saya akan simpan ayat 26 untuk saya bahas dalam kebaktian terakhir nanti. Belum terakhir ya, LW 6. Oh ada satu lagi, oh dahsyat ya. Jadi LW ke-6 itu ayat 26. LW ini, LW berapa nih? Ya itulah RW 5 ya. RT berapa ini suruh? Bukan ya, LW 5. Nah, dalam kebaktian ini saya membahas konsentrasi ayat 27, tapi kita membacanya mulai dari ayat 26. Namun penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan aku memberi kepadamu, dan apa yang aku beri kepadamu tidak seperti yang dunia ini berikan. Oke, saudaraku. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi salah satu pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah dia memproduksi damai sejahtera Kristus. Katakan dulu sama-sama, damai sejahtera Kristus. Jadi untuk apa dia tinggal dan berdiam dalam kita? Untuk apa? Untuk apa Allah memutuskan untuk berdiam dan tinggal dalam kita?
Ini dia salah satunya adalah dia menghasilkan, dia mengerjakan, dia memproduksi dalam diri kita damai sejahtera Kristus. Nah, damai sejahtera Kristus ini apa? Ini bukan damai sejahtera yang diberikan dunia katanya. Jadi damai sejahtera Kristus yang diberikan dalam kehidupan kita atau yang dihasilkan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita ini bukan seperti damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Berarti begini kesimpulan saya, dunia ini juga punya damai sejahtera. Tapi damai sejahtera yang dunia ini berikan adalah damai sejahtera yang dikerjakan dari luar ke dalam. Jadi damai sejahtera dunia ini tergantung faktor eksternalnya. Contoh, ketika suasana atau semua situasi keadaan yang saudara hadapi semua baik-baik saja, bisnis pekerjaan saudara sedang jalan bagus, omset meningkat, aset saudara tambah banyak, deposito saudara bertambah terus, rumah tangga harmonis, anak-anak manis semua berjalan lancar, semuanya dalam keadaan nyaman, saudara damai. Itu biasa, saudara. Tapi ketika saudara menghadapi badai demi badai dalam kehidupan saudara, saudara menghadapi situasi-situasi yang menyakitkan, saudara terpuruk, saudara sedang terhempas dalam kehidupan, saudara di titik nadir kehidupan, saudara bisa damai? Nah, belum tentu itu jawaban. Jadi damai sejahtera yang dunia ini bisa berikan kepada kita adalah damai sejahtera yang sangat bergantung kepada faktor eksternal kita. Tapi damai sejahtera yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kita adalah damai sejahtera kualitas Yesus. Itu sebabnya damai sejahtera ku berikan kepadamu, kata Yesus. Jadi Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita, dia akan memproduksi damai sejahtera Kristus. Nah, damai sejahtera Kristus ini seperti apa, Pak? Beda dong dengan yang dari dunia ini. Karena damai sejahtera ini adalah damai sejahtera yang tidak dihasilkan karena faktor eksternal. Damai sejahtera ini adalah damai sejahtera yang diproduksi dari dalam karena kehadiran Allah di dalam diri kita, karena kehadiran Roh Kudus dalam diri kita. Jadi apapun situasi di luar kita, apapun keadaan dan kondisi di luar kita, damai sejahtera ini dia akan bekerja dari dalam keluar. Ini damai sejahtera yang dimiliki oleh Yesus. Damai sejahtera yang gak bisa diberikan oleh dunia ini. Yang bahasa Alkitab berkata damai sejahtera yang melampaui segala akal, kata surat Filipi. Katakan dulu sama-sama, melampaui segala akal. Itu yang saya bilang tadi. Kalau semua kondisi saudara, bisnis saudara, pekerjaan saudara, uang saudara, rumah tangga saudara, semuanya sedang baik-baik aja, semuanya sedang berjalan luar biasa, saudara bisa damai, itu biasa, Pak. Itu masuk akal, Pak. Tapi waktu saudara dihempas oleh badai, saudara sedang ada di titik paling nadir dalam kehidupan saudara, saudara sedang terhempas dalam kehidupan, ketika semua situasi dan kondisi seolah-olah sedang melawan hidup saudara. Saudara mungkin ada di kondisi-kondisi yang paling buruk dan menyakitkan dalam hidup saudara. Saudara bisa tetap damai, itu melampaui segala akal. Nah, damai sejahtera model begitu tuh, damai sejahtera kualitas itu yang dia mau kerjakan dalam hidup saudara. Kita butuhkan damai sejahtera itu. Kita sedang ada dalam satu situasi yang gak baik-baik aja hari ini. Dunia di mana saudara dan saya tinggal hari ini bukan dunia yang sedang baik. Keadaan semakin sulit. Keadaan penuh gejolak, tidak menentu. Semua serba gak pasti. Nah, di tengah-tengah situasi seperti ini, ada sebuah kabar baik buat saudara. Ada Roh Kudus di dalam saudara yang mau mengerjakan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Waktu Yesus berlayar bersama dengan murid-muridnya, mungkin mereka nyanyi, kudayung-dayung perahuku. Semua serba nyaman. Mereka tertawa, tapi tiba-tiba di tengah perjalanan mereka, Alkitab bilang, mereka dihantam oleh angin badai. Ombak gelombang hantam perahu mereka. Murid-murid ini sebagian adalah mantan nelayan dan mereka biasa hadapi semua situasi. Tapi pada malam itu mereka ketakutan luar biasa. Kenapa? Karena Alkitab bilang, Alkitab kasih tahu air mulai masuk ke dalam perahu, mulai memenuhi perahu itu.
Logikanya adalah, ini yang masuk akal nih. Kalau air mulai masuk ke dalam perahu, sebentar lagi tinggal menunggu waktu, perahu ini akan tenggelam. Nah, di tengah situasi dan keadaan yang seperti itu, murid-murid yang sebenarnya kan biasa menghadapi situasi, tapi enggak. Mereka ketakutan luar biasa, mereka panik, mereka jerit, mereka histeris, mereka ketakutan, mereka teriak-teriak, "Guru, tidak pedulikah engkau? Kita mau mati nih." Yesusnya ngapain, saudara? Di tengah situasi yang seperti itu, saudara takut, saudara teriak, saudara histeris, itu masuk akal. Tapi nggak masuk akal, Pak. Di tengah situasi yang seperti itu, Yesus sedang ngapain? Tidur. Itu nggak masuk akal. Nah, itu yang Alkitab bilang, damai sejahtera yang Tuhan mau kerjakan buat kita adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Pada tahun 2014, ketika Pak Jokowi baru pertama kali jadi presiden, di periode pertama. Saya nggak tahu, saudara mengikuti berita ini nggak? Oh ya, saya lupa ya, jemaat LW ini membaca Alkitab terus merenungkan Alkitab. Kalau yang begini-begini nggak ngikutin ya. Kalau saudara masih ingat, di awal-awal Pak Jokowi jadi presiden kita, pernah ada satu peristiwa yang terjadi. Pemerintah Brasil marah banget sama pemerintah kita. Sempat hubungan diplomatik kita dengan Brasil agak sedikit terganggu ya. Kenapa? Pemerintah Brasil marah banget sama pemerintahan kita. Kenapa? Karena waktu itu pemerintahan kita memutuskan untuk mengeksekusi beberapa narapidana kasus narkoba yang sudah divonis mati. Saudara ngikutin gak sih? Ngikutin ya? Ada yang enggak, ya nggak apa-apa juga sih, tetap masuk sorga, ya nggak ngikutin. Nah, informasi aja kalau yang ngikutin ya. Jadi hubungan kita agak kurang baik sama Brasil, karena pemerintah Brasil marah banget sama pemerintah kita, karena salah satu narapidana yang divonis mati kan, hukuman mati kan, negara kita masih ada hukuman mati kan. Nah, itu salah satunya warga negara Brasil, kasus narkoba. Ada warga Australia juga kan yang dieksekusi. Maksudnya cerita begini, sudah ngerti ya maksudnya kan? Ya. Kenapa pemerintah Brasil marah? Karena salah satu warganya dieksekusi mati di Indonesia. Kasus narkoba memang. Pengadilan udah vonis mati. Nah, ini yang jadi masalah. Pemerintah Brasil marah karena dianggap pemerintah bangsa kita tidak manusiawi. Karena pemberitaan yang disampaikan ke sana kan, informasi yang disampaikan kepada negara Brasil, pemerintah negara Brasil ini warga negaranya waktu mau dieksekusi, sudah tahu kan? Waktu dia mau dibawa ke tiang eksekusi, mohon maaf jangan mengganggu selera makan saudara setelah ini. Kalau ada yang hari ini setelah kebaktian mau ada yang makan, tolong saya mohon maaf jangan mengganggu selera makan saudara. Jadi waktu dia akan dibawa ke tiang eksekusi, informasi yang diberikan kepada bahwa begini, warga negara Brasil ini mohon maaf dia depresi luar biasa, stres tingkat tinggi sampai mohon maaf semua kotoran keluar dari badannya. Saya nggak usah jelaskan secara detail kan. Semua kotoran keluar dari badannya, Pak. Karena saking stresnya dia depresi, dia ketakutan luar biasa, Pak. Itu yang membuat pemerintah Brasil marah sama pemerintah kita, Pak. Pertanyaannya adalah, masuk akal nggak? Kalau seseorang yang mau ditembak mati, ngalami stres yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa, masuk akal? Saudara pernah baca Alkitab sudah dalam Kisah Rasul? Ada murid Yesus namanya Petrus. Kemarin temennya, murid Yesus yang lain, namanya Yakobus, sudah dieksekusi, Pak, dipenggal kepalanya. Nah, sekarang giliran Petrus. Dia udah di penjara, udah dalam penjara, Pak. Sudah akan dieksekusi, Pak. Malam sebelum dia akan dieksekusi, besok paginya, Pak, Alkitab bilang Petrus sudah dia ada dalam penjara isolasi. Dia dibelenggu kakinya, kedua tangannya dirantai. Ada dua pengawal yang berjaga dia supaya dia nggak kabur, Pak, karena sebentar lagi akan dieksekusi. Alkitab bilang dalam Kisah Rasul, Petrus tidur nyenyak, Pak. Ini mau dieksekusi mati, Pak, bentar lagi. Kemarin Yakobus sudah dipenggal kepalanya.
Sekarang giliran dia. Bisa tidur nyenyak sampai malaikat Tuhan yang mau datang selamatkan Petrus perlu bangunin. Pet, bangun Pet, lu nyenyak banget sih tidur. Tepat gue datang mau nyelamatin lu. Dia bisa tidur nyenyak, bayangin. Masuk akal gak? Itu damai sejahtera yang Tuhan mau kasih buat kita. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itu yang Roh Kudus bisa kerjakan dalam hidup kita. Masalah terbanyak dari kita adalah gini. Kita gak pernah bergantung dan mengandalkan Roh Kudus dalam diri kita. Kita selalu bergantung sesuatu yang dari luar kita. Padahal di dalam diri kita, di dalam hidup kita, ada sesuatu yang sangat hebat, yang sangat dahsyat, yang Tuhan siapkan dan sediakan buat kita. Namanya apa itu? Peace, damai sejahtera. Bahasa Ibraninya shalom. Kita mahir mengucapkannya, tapi kita sulit atau jarang sekali mengalaminya. Katakan dulu sama-sama shalom. Mahir kan kita? Orang Kristen apalagi kalau telepon shalom. Ini Kristen nih pasti nih. Kita mungkin tiap hari mengucapkannya, tapi berapa banyak kali kita mengalaminya? Hampir jarang. Nah, ini yang saya mau beritahu. Roh Kudus dalam diri kita, dia mau memberikan kepada kita shalom. Dia mau memberikan kepada kita peace. Bahasa Yunaninya dipakai kata eirene. Coba dulu sama-sama eirene. Dari kata Irene ini muncul kata Iren. Ada nama Iren di sini. Itu dari kata Irene itu, ya kan? Yang artinya peace, damai sejahtera. Damai sejahtera yang mana? Bukan damai sejahtera yang dunia bisa kasih buat kita, tapi damai sejahtera yang melampaui segala akal. Damai sejahtera Kristus, damai sejahtera yang diproduksi oleh Roh Kudus dari dalam kita, bukan bergantung kepada sesuatu yang dari luar. Makanya apapun yang akan terjadi di luar kita, kita tidak akan pernah takut dan gentar. Kenapa? Karena ada peace, ada shalom. Amin. Nah, saya ingin akhiri dengan ini. Saya ingin datang kepada saudara untuk menjelaskan tentang peace ini dari dua pendekatan saja, atau dua pengertian saja. Boleh? Dua? Saudara bisa pulang dengan damai sejahtera? Bisa pulang dengan shalom? Oke. Dua. Tadinya saya pikir 23 Pak, cuma kebanyakan kalau 23 kan. Jadi tiganya saya geser, tinggal dua. Boleh dua? Apa arti peace? Apa arti damai sejahtera? Apa arti eirene? Apa arti shalom yang dia mau kerjakan dalam hidup kita? Yang pertama saya temukan pengertian dari kata peace atau damai sejahtera ini adalah sebuah kemampuan ilahi. Katakan dulu sama-sama, kemampuan ilahi. Jadi memang ini kemampuannya bukan dari kita. Kemampuan ilahi. Kalau kemampuan ilahi itu berarti kemampuan ini datangnya dari Tuhan. Tuhan yang di mana Pak? Bukan Tuhan yang di luar kita. Tuhan yang ada di dalam kita. Roh Kudus itu dalam kita. Nah, kemampuan ilahi yang bisa membuat kita tetap tenang sekalipun kita ada di tengah badai. Saya ulang. Apa itu peace? Apa itu shalom? Apa itu damai sejahtera? Apa itu eirene? Eirene adalah kemampuan ilahi. Kemampuan yang datang dari Tuhan. Kemampuan yang cuma bisa diberikan oleh Roh Kudus yang tinggal dalam kita. Damai sejahtera ini adalah kemampuan ilahi untuk kita bisa menjadi tenang sekalipun kita ada di tengah badai. Itu yang saya bilang. Kalau kita berlayar di tengah lautan yang sedang tenang, teduh, kita bisa damai, kita bisa tenang, itu masuk akal. Tapi waktu di tengah badai, gelombang, ombak hampir menenggelamkan perahu kita, tapi kita bisa tetap tenang, itu melampaui segala akal. Nah, itu peace tuh. Saya nggak tahu apakah saudara hari ini datang ke tempat ini, sebenarnya saudara sedang menghadapi badai demi badai dalam kehidupan saudara. Tapi saya percaya kalau Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara, saudara membiarkan dia bekerja dalam hidup saudara, dia akan menghasilkan, dia akan memproduksi peace, damai sejahtera di dalam hidup. Sehingga saudara bisa tetap tenang sekalipun kondisi dan situasi saudara sedang menghadapi badai dan gelombang. Amin, saudaraku. Kenapa tenang ini penting? Karena ketenangan ini adalah sebuah kekuatan. Katakan dulu sama-sama, tenang adalah sebuah kekuatan. Di tengah situasi yang seperti ini, yang tidak sedang baik-baik ini, kita perlu punya ketenangan. Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Terbanyak kehancuran dalam hidup kita adalah karena kita membuat keputusan-keputusan di saat kita tidak tenang.
Terbanyak kehancuran dalam kehidupan kita adalah karena kita buat pilihan, kita buat keputusan pada saat jiwa kita gaduh, jiwa kita nggak tenang. Disitulah kemudian kita banyak membuat keputusan yang blunder dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita nggak tenang, Pak. Ternyata saya mengerti, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa dengan tinggal tenang, di situ letak kekuatan kita. Waktu kita tenang, kita bisa dengar Tuhan. Bukan Tuhan gak ngomong sama kita, bukan. Tuhan ngomong, cuma kadang-kadang kita gak dengar. Kenapa? Karena jiwa kita ribut, jiwa kita berisik, jiwa kita gaduh, jiwa kita panik. Makanya perlu ketenangan, supaya waktu kita tenang, kita bisa dengar Tuhan. Alkitab bilang gini, jadilah tenang, supaya kamu bisa berdoa. Oh, doa berarti mesti tenang? Iya. Supaya gini, waktu kamu tenang, kamu berdoa, kamu bisa dengar Tuhan. Karena yang paling penting dari doa kita bukan apa yang kau sampaikan sama Tuhan, tapi apa yang Tuhan mau sampaikan kepada saudara. Saya ulang sekali lagi statement ini. Yang terpenting dari doa bukan apa yang saudara sampaikan kepada Tuhan, tapi apa yang Tuhan mau sampaikan kepada saudara. Nah, untuk saudara bisa nangkep apa yang Tuhan mau sampaikan kepada saudara, jiwa saudara mesti tenang. Waktu saudara tenang, saudara bisa dengar Tuhan. Waktu saudara dengar Tuhan, saudara dapat hikmat Tuhan. Waktu saudara dapat hikmat Tuhan, saudara tahu apa yang harus saudara kerjakan dalam kehidupan. Waktu saudara tahu apa yang harus saudara kerjakan dalam kehidupan saudara. Saudara hidupi dalam kehidupan saudara. Saudara akan ketemu jawaban demi jawaban dalam kehidupan. Itu yang saya bilang tadi. Ketenangan ini adalah sebuah kekuatan yang penting buat kita di akhir zaman ini. Karena waktu saudara tenang, saudara bisa membuat keputusan-keputusan yang the best dalam kehidupan saudara. Amin. Dan Roh Kudus mau memberikan peace, damai sejahtera, supaya kita bisa tenang, Pak. Waktu kita tenang, kita bisa dengar Tuhan. Waktu kita dengar Tuhan, kita tahu apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan. Waktu kita tahu apa yang harus kita kerjakan, kita akan hidupi itu. Dan waktu kita hidupi itu, kita akan ketemu jawaban demi jawaban dalam kehidupan. Amin. Yang kedua, kata damai sejahtera, kata peace itu punya arti ini. Pernah dengar ini? Harmoni. Pernah dengar? Coba dong sama-sama, harmoni. Harmoni ini adalah, kalau saudara di alam sutra, saudara sampai di perempatan Tomang. Nah, kalau saudara lurus ke arah Pasar Baru, ada perempatan di situ, namanya, bukan itu maksud saya, saudara-saudara. Semuanya harmoninya itu. Harmoni itu istilah musik, Pak. Amin. Itu karena pemain musik di belakang sudah lihat-lihat saya, saudaraku. Jadi saya nggak enak, saudaraku. Saya boleh panggil salah satu mungkin keyboardis lah, boleh lah. Keyboardis boleh lah keyboardis. Karena udah ngeliatin saya, Pak. Jadi saya nggak enak kan kalau berdiri-berdiri ngeliatin saya nggak manggil kan, nggak enak. Oke? Semuanya aja katanya, bro. Ini saya masih lama, khotbah masih 20 menit lagi. Enggak. Oke. Keren ya keyboardis kita ya. Si muda, keren ya kan. Dahsyat. Sabar ya saudara, sabar nih lagi ngatur dulu sebentar. Nada D, saya minta nada D. Saudara dengar gak nih? Coba bro, gimana? Ini suara keyboard. Saudara dengar suara keyboard ini? Kok 4 orang doang sih yang dengar sih? Saudara yang lain pada dengar gak sih ini suara keyboard? Ini suara keyboard. Ini suara saya. Oke? Bisa bedain gak suara keyboard sama suara saya? Harmoni itu apa? Harmoni itu adalah 2 bunyi yang berbeda. Tapi waktu dia dimainkan di nada dan lagu yang sama, dia bisa menghasilkan sesuatu yang indah. Itu harmoni itu namanya. Coba ini suara keyboard. Ini suara saya. Beda dong. Ya ampun, saudara, beda gak sih? Beda, ya gitu aja susah banget, saudaraku. Ada yang, saya gak ngerti kan, jadi saudara ngerti apa enggak sebenarnya? Beda ya suaranya kan, oke, 2 bunyi yang berbeda. Tapi waktu dimainkan dalam nada dan lagu yang sama, dia bisa menghasilkan sesuatu yang indah. Itu namanya harmoni, bukan yang ditomang itu, bukan. Ya, coba bro. Lingkup
mimpiku dengan sayapmu. Udah, sorry. Nanti lagi kita sambung lagi kan. Ini kalau saya terusin nih, dikit lagi aja, saudara satu-satu mungkin akan mulai angkat tangan, mulai menyembah Tuhan, ya kan gitu kan? Betul nggak sih? Betul ya, oke. Kenapa saudara? Kenapa? Ada yang tahu? Harmoni, ya kan? Dua bunyi yang berbeda, tapi ketika dimainkan di nada dan lagu yang sama, kita senada, seirama, selagu, indah. Tapi coba ya, ini suara keyboard, ini suara saya. Coba ya. Lingkupiku dengan sayapmu. Udahlah, cukup lah ya kan. Ini kalau saya terusin lebih lama dikit nih, saudara satu persatu mulai keluar meninggalkan ruangan ini dengan berbagai alasan, ya kan. Ada yang tuh kebelet ya. Padahal ya saudara udah, aduh gue pusing, gue capek, kacau, nggak enak, ya kan gitu kan. Gue keganggu, gue betul gak sih? Ya kan? Ini untung udah kasih kolektor tadi. Ini kalau belum kasih kolektor, LW5 mengalami kerugian besar ibadah hari ini. Tadi untung ada udah kolektor ya. Saudara nangkap maksud saya? Kenapa saudara nggak suka? Kenapa saudara mau keluar? Kacau, Pak. Kenapa kacau? Nggak harmoni. Saudara tahu kenapa seringkali hidup kita kacau? Karena kita nggak harmoni sama Tuhan. Kita nggak senada sama Tuhan. Tuhan mau kita suruh mengampuni. Tuhan mau kita mengampuni. Kita memilih untuk membenci. Kita pilih jalan kita sendiri. Kita ambil jalan kita sendiri. Kita buat keputusan kita sendiri. Beda sama Tuhan. Tuhan mau kita setia. Kita pilih jalan kita sendiri. Kita nggak senada dengan Tuhan. Kalau menurut lagu NDC, senada dengan surga ya gitu. Kita harus senada dengan surga. Tapi kita nggak senada, kita nggak harmoni. Makanya Tuhan mau kasih peace itu sama kita supaya kita bisa harmoni sama Tuhan. Karena waktu kita harmoni sama Tuhan, kita senada dengan Tuhan, kita bisa menghindarkan banyak kekacauan dalam kehidupan kita. Kenapa banyak rumah tangga kacau? Karena kita nggak harmoni sama Tuhan. Saya percaya gini, waktu kita bisa harmoni sama Tuhan, kita bisa harmoni dengan diri kita. Ada banyak orang hidupnya kacau, hidupnya berantakan, karena dia nggak bisa harmoni sama dirinya. Kenapa dia nggak bisa harmoni sama dirinya? Karena dia nggak harmoni sama Tuhan. Waktu saudara harmoni sama Tuhan, saudara bisa berharmoni dengan diri saudara, dan saudara bisa harmoni dengan orang lain. Tapi kalau saudara nggak bisa harmoni sama Tuhan, selesai. Saudara nggak bisa harmoni sama diri saudara sendiri, saudara nggak mungkin bisa berharmoni dengan orang lain. Ada banyak hubungan-hubungan kita rusak, terjadi pengkhianatan, ada luka-luka dalam kehidupan. Kenapa sih? Karena kita nggak bisa harmoni sama seseorang, sama sesama kita. Kenapa kita nggak bisa harmoni sama sesama kita? Karena kita nggak bisa harmoni dengan diri kita. Ada orang-orang yang terlalu sombong dalam kehidupan. Merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling benar. Ada orang sebaliknya, merasa gagal dalam kehidupan. Dia merasa bersalah banget dalam kehidupan. Bertahun-tahun dia nggak bisa mengampuni dirinya sendiri. Dan itu yang membuat akhirnya dia rusak hubungannya dengan orang lain. Sederhana, karena dia nggak bisa harmoni sama dirinya. Makanya dia nggak bisa harmoni sama orang lain. Kenapa dia bisa nggak harmoni sama dirinya? Karena dia nggak harmoni sama Tuhan. Nah, peace tuh, damai sejahtera itu Tuhan berikan dalam hidup kita supaya kita bisa berdamai sama Tuhan. Kita bisa senada sama Tuhan. Waktu kita senada sama Tuhan, kita bisa senada dengan diri kita. Waktu kita senada dengan diri kita, kita bisa berdamai dengan orang lain. Kalau saudara nggak bisa mengampuni orang lain, sederhana kan? Karena saudara nggak bisa berdamai dengan diri saudara. Kenapa saudara nggak bisa berdamai dengan diri saudara? Karena saudara nggak berdamai sama Tuhan. Ada 1-2 orang hari ini datang mungkin dengan luka-luka masa lalu saudara yang terus mempengaruhi keputusan dan pilihan saudara dalam kehidupan. Mungkin ada 1-2 saudara datang hari ini dengan kepahitan yang begitu berat. Mari saya beritahu sama saudara, ada peace, ada shalom yang Tuhan mau berikan buat kita, supaya kita bisa berdamai sama Tuhan hari ini. Kalau Tuhan mau kita mengampuni, ampunilah. Saya nggak mampu Pak, saya nggak bisa. Ada peace, ada damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, yang akan memberi saudara kemampuan. Mungkin saudara bilang gini, Pak, Bapak nggak ngalami sih. Coba Bapak yang ngalami. Memang saya nggak ngalami.
Saudara mau apa? Saudara yang ngalami, betul. Tapi yang saya mau beritahu sama saudara, saya tahu nggak gampang mengampuni. Saudara dihianati, saudara dijahatin dengan orang-orang yang mungkin saudara sudah berbuat baik. Nggak gampang. Tapi saya beritahu sama saudara, ada kemampuan ilahi yang Tuhan siapkan dalam diri saudara. Ada Roh Kudus yang mau kerjakan damai sejahtera dalam kehidupan saudara. Amin. Ya. Berdamailah dengan diri saudara. Berdamailah dengan Tuhan. Berdamailah dengan sesama saudara. Karena ada peace itu yang Dia berikan, bos. Hari-hari ini kita tidak sedang menghadapi satu situasi yang baik. Ada banyak hal yang tidak baik dalam hidup. Ada banyak orang yang tidak baik di sini kita. Tapi saya tetap percaya kita tetap bisa mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena kita punya peace, kita punya shalom. Selamat berjalan dengan shalom. Selamat berjalan dengan peace. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara. God bless you all. Tuhan berkati saudara.